ada hiburan sore-sore. Tuhan Anda ada berapa, Anda Mas tetap jadi Kapten? satu, Pak. Siap? Tuhan Kenapa? Anda satu. Ya, Tuhannya satu Pak. atau dua? Satu ya. Nah, ketika kemudian Tuhan Anda menjadi bayi, masih ada Tuhan yang lain selain bayi ini? Jadi begini, Mas. Tadi kan saya sudah jawab nih. Saya bertanya ya Pak ya, masih ada nggak Tuhan saya Anda menjawab. selain si bayi? Pak, kalau Anda hanya mau butuh jawaban yang singkat dan simpel, tidak akan orang bisa menjawab dengan baik, Pak. Loh, katanya Tuhannya Karena, satu. ya. Yang Ya, satu justru itu Pak. bayi ini. Justru kan? itu, Pak. Justru Bayi ini Tuhan itu, Anda. Pak. Bayi Ya. Maria itu Tuhan Sebagai Anda. utusan. Sebagai utusan, Pak. Emang Sebagai ketika utusan. dia diutus ada Tuhan lain? Tuhan ini kan pencipta alam semesta ini dong, Pak. Iya betul. Yang saya tanya, Ya. ketika Tuhan Anda bayi, apakah Anda masih punya stok Tuhan lain? Di dalam diri Allah tadi yang saya sudah sampaikan, Pak. Kan ada 3 diri, Pak. Allah Bapa, Tuhan Allah Putra, Anda Allah ada Roh Kudus. 3. Tadi katanya satu. Tidak bisa, Pak. Kalau Bapak membedakan dalam subjek kata, ya penggalan kata, itu berarti Anda tetap melihat 3-nya, Pak. Kalau kami memang- secara Ya, Katolik, kalau dia tidak, Pak. bukan Sebentar, 3, sebentar. saudara. Saya Kalau- memahami, Pak. Kalau Saya Tuhan memahami Anda alur bukan pertanyaan 3, Bapak. kalau Tuhan Anda bukan 3, berarti ketika Tuhan Anda itu kemudian bayi, nggak ada Tuhan yang lain, betul? Tidak bisa dong. Berarti ada Tuhan lain. Kan begini, Pak. Gimana? Kalau Bapak dengar, Pak. Kalau Ya. Bapak memenggal, Pak, memenggal dari apa yang menjadi jawaban keimanan. Katanya Maha Esa, Pak. Maha Esa itu artinya dia tidak terbilang, tidak berbilang, tidak sepotong-sepotong, utuh dia, absolut, ahad. Sekarang pertanyaan saya sederhana. Apakah Kalau kemudian Bapak bayi ini bertanya sederhana, ya saya paham, Pak. Bapak punya pertanyaan, saya sudah paham, Pak. apa itu? Ya, saya Ketika paham. Yesus Ya. adalah Tuhan Anda yang bayi ini, apakah Anda masih punya cadangan Tuhan lain? Oh, bukan itu kata cadangan, Pak. Gak Lalu? bisa, Kak. Lah, berarti tadi cuma saya Yesus. bilang, Pak. Berarti cuma bayi Yesus ini Tuhan Anda, tidak ada yang lain. Gak bisa, Pak. Tetap saya maksudnya berprinsip. Maksudnya Kalau Bapak gimana? tidak Ada Tuhan mendengar- lain? Coba Bapak mendengar jawaban saya ini sampai dengan final, Pak. Baru Silakan, Bapak bisa silakan, melihat silakan. itu, Pak. Kalau Bapak hanya memenggal, jadi begini, Pak. Di Ya. dalam iman Kristiani itu, Pak, ya, Iya. yang pencipta alam semesta ini kan Tuhan, ya, Tuhan Ya. Allah ini pencipta alam semesta ini. Iya, terus Kemudian dia memberikan utusan dalam rupa dan wujud seperti Allah. Dalam hal ini Yesus. terus Yesus yang tadi Bapak katakan bayi tadi itu. iya, berarti Yesus kan? ini utusan saja, bukan Tuhan. Sebentar, coba Bapak jangan dulu penggal dulu deh. Bapak jangan dulu Oke, penggal. Pak. silakan. Ya. Selanjutnya di dalam iman gereja ini juga, ya toh, menjadi bagian yang tidak terpisahkan yaitu Allah Roh Kudus, Pak. Maka kalau Bapak pisahkan antara Tuhan, Yesus dan Roh Kudus, dia tidak akan pernah ketemu, Pak. Itu Jadi yang maksudnya- dikejar terus oleh pertanyaan, Pak. Yang saya tanya, Sebentar, bayi sebentar, Yesus sebentar. ini kan Tuhan Anda tuh, masih ada nggak Tuhan lain selain si bayi? Ya, ini yang saya mau jelaskan kepada Bapak tadi, Pak. Ya, jelasnya kan larinya memang ada Tuhan lain, Pak. Ngapain mutar-mutar? Anda mengatakan Bukan, Pak, tidak. Dia tetap tadi, Pak. Loh, Di kalau dalam dia diri tetap, Allah itu ada 3 putra, Pak. saudara, kalau dia tetap berarti selain bayi Yesus tak ada lagi yang lain. Masih ada nggak selain bayi Yesus? Gini, Pak, Ada ya. nggak? Apa Begini, lagi? Pak. Tinggal bilang sebentar, ada sebentar, atau Pak. tidak ada. Tinggal itu aja, Pak. Enggak. Begini, Pak. Ada Bapak atau juga tidak harus ada? bisa menerima. Bapak juga harus bisa menerima penjelasan saya yang bisa nanti dipahami, Pak. Enggak, kan Begini, pertanyaannya Pak. jelas. Saya punya Anda nama kan begini. ikut-ikutan Sebentar, Pak. nih. Sebentar. Kalau orang Yahudi kan Sebentar, Pak. ahad, orang Islam juga ahad. Anda juga ingin ahad, tapi bohong. Kalau Anda juga ahad, coba bayi Yesus ini Tuhan Anda. Selain bayi Yesus ini, apakah masih ada Tuhan lain? Pemilik alam semesta tadi itu yang saya bilang, Pak.
Allah Bapa Yang mana tadi yang itu. pemilik ini? Yang bayi atau ada lagi yang lain? Allah Bapa tadi itu, Pak. Oh, Allah Bapa ini bukan yang bayi ini. Beda. Oke, begini Zuma. Beda. Berarti ada dua. Anda ketemu dengan Gurunda ya. Yang kuluk-kuluk di bawah ya, yang di bawah itu. Sebentar ya, jangan kuluk-kuluk di bawah ya. Tap layar. Oke. Jadi Zuma, gimana? begini. Selain Tuhan bayi, Oke, Zuma. selain Tuhan Pak. bayi, apakah ada Tuhan yang lain? Silakan. Tidak diberikan can Gurunda nih. Di sini tidak diberikan can. Gini, sebentar. Ya, selain Saya coba si bayi, begini, apakah ada coba Tuhan kita yang lain? Sebentar, Pak. Coba kita pindahkan dulu pertanyaan itu, tetapi saya coba menjawab yang nanti coba bisa dipahami begini. Nama saya A, Ya. B, C. C. Nama saya ini ya. Namanya banyak, oknumnya satu. Ya. Itu. Ketika oknumnya bayi, apakah masih ada oknum lain? Di dalam diri Allah tadi itu toh, Pak. Iya. Jadi bayi ini juga sudah menjadi satu kesatuan. Tidak. Iya, Pak. Tidak bisa, Pak. Ketika si Iya, bayi Pak. ini ada, apakah masih ada selain si bayi? Menjadi satu kesatuan, Pak. Saya tetap Maksudnya konsisten satu dengan kesatuan jawaban cuman saya. si bayi ini aja kan? Bukan, jadi satu Oh, kesatuan masih itu ada yang tidak terpisahkan. lain. Oh, Iya, berarti tetapi- Tuhan Anda bukan satu. Juma, arah pertanyaanmu kemana Juma? Arah pertanyaanku, Kristen itu bukan satu Tuhannya, tapi tiga. Dari mana kamu bisa menyimpulkan Lah, Tuhannya bayi tiga? Yesus ini, Tidak bisa. apakah satu-satunya Tuhan Anda atau masih ada Tuhan lain? Allah Bapa, Allah Yesus Putra, itu- Allah Roh Kudus. Coba Anda pahami Allah Ada Bapa, berapa? Allah Putra, Allah Roh Kudus. Bukan itu. Itu kan cuman Kalian silat harus bisa lidah. memahami itu, Pak. kan cuman silat Kalau- lidah saja. Itu sudah Oh, bukan masuk silat ke dalam lidah, silat Pak. lidah Itu- pembodohan. Sekarang yang Bukan. saya tanya sederhana Bukan, loh, dan Pak. sangat jelas Salah. pertanyaan saya. Apakah masih ada Tuhan Iya, sangat lain jelas juga saya selain punya si jawaban, Pak. bayi Yesus? Silakan. Nggak bisa. Kalau Bapak tetap bertanya itu, kami tetap konsisten pada jawaban kami. Allah Iya. Bapa, Allah Apakah Putra, Allah masih Roh Kudus. ada Itu, Tuhan Pak. lain selain Tuhan si bayi? Tidak ada Allah lain, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Berarti Tuhan Karena Anda murni bayi di kan? dalam diri Tuhan Yesus. Berarti murni juga ada- Tuhan Anda satu, Cuma yaitu si bayi kan? Yesus yang bayi itu jadi manusia Juma. Iya, saya ngerti. Saya nggak bilang dia jadi kucing, dia Tidak. jadi manusia. Jadi, pertanyaan center saya point-nya loh. di situ. Pertanyaan Center saya point sederhana loh pertanyaannya dan itu dia mau sangat pisahkan. jelas. Tidak bisa dong. Sangat jelas. Gimana? Apakah Tuhan Kristen ini adalah si bayi saja atau ada Tuhan cadangan yang lain? Pertanyaan saya jelas bukan? Oke, begini Zuma dengar ya. Ya, silakan. Zuma dengar ya. Semua teman-teman, apa yang kami pahami dalam Alkitab itu semuanya Tritunggal ya. Tritunggal Maksudnya itu Tritunggal maksudnya gimana itu Bang? Apakah Tritunggal. Yesus ini satu dan masih ada Tuhan senior Oke. atau Tuhan Oke. junior yang lain? Ada cadangan? Yesus Silakan. itu sebelum menjadi manusia dia adalah firman, bahagian daripada tiga yang abadi. Ketika dia mengambil natur manusia itu memiliki natur kemanusiaan. Ya, Oke. dalam natur kemanusiaannya ini ya sama seperti manusia biasa, Juma. Berarti Tapi Tuhan dalam- Anda yang tadinya satu merubah diri Bukan, atau membelah diri menjadi tiga? Oke, begini. Begitu? Dalam yang kami imani dalam Kristen itu dalam Tritunggal itu berbicara yang menjadi manusia itu bukanlah Bapa, bukan Roh Kudus, tetapi firman di bagian firman. Firman itu yang dalam Alkitab Firman. tertulis ya. Zuma sering kali membahas itu semua itu kan ya tahulah firman telah menjadi Ya, manusia. Ya, berarti tidak perlu kita katakan. berarti Tuhan Anda ada dua kan? Itu tidak berbicara tentang berapa bilangan. Tadi tapi Bapak, berbicara tadi tentang- Bapak katanya, Zuma, tadi Zuma. Bapak Sebentar, yang Zuma. bukan menjadi Yesus tapi firman menjadi Yesus. Nah. Yesus juga Tuhan. Bapak Nah. berdiri sendiri, Yesus berdiri sendiri. Betul atau betul? Dia begini, kami berbicara tentang Tritunggal itu berbicara tentang keberadaan Sang Pencipta itu. Iya, seperti keberadaannya apa, seperti ada dua. Bukan berbicara tentang bilangan seperti itu. Berapa Loh, kalau jumlah keberadaan ada, itu gitu kan. berbicara mengenai jumlah. Ya tidak Sekarang ada keberadaan. Keberadaan Tuhan begini, Anda Zuma. itu selain Yesus yang Zuma. bayi ini masih ada Bapak kan? Tafsir Bapak. Sebentar Zuma ya. Itu tafsir Bapak. Dalam begini, dalam keberadaan bentuk si Zuma ini yang hidup ini, dia ada
dia punya tubuh dan jiwa dan roh, maka dia bisa berbicara dengan saya. Apakah si Zuma ini ada 3? Bukan, tetapi Lah, satu. sekarang kalau Anda berbicara seperti itu adanya, kalau jangan berbicara mengenai roh, jangan berbicara mengenai yang lain. Sekarang begini, saudara, Anda punya tangan Anda dipotong, berpisah dengan tubuh Anda, lalu tangan Anda itu diberi kehidupan sendiri. Pertanyaan saya, apakah tangan Anda yang sudah punya roh sendiri, punya tangan sendiri, punya kehidupan sendiri, punya pribadi sendiri, itu adalah Anda atau pribadi lain? Jawab. Itu pertanyaanmu itu ya tidak masuk akal begitu. Lah, bagus. Ya. Anda sudah paham berarti. Di dalam, dengarkan saya Bang, dengarkan saya. Di dalam kitab Yohanes 5:26, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Diam dulu. Kita main data, Bang. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Yesus hidup di dalam diri Yesus sendiri. Ada berapa hidup di situ? Ada berapa yang hidup di situ? 1 atau 2? Ada berapa yang hidup di situ, saudara Kapten? Masing-masing berdiri pada diri mereka sendiri. Ada berapa? Tidak. Dia tetap jadi satu. Bagaimana mengatakan satu, sementara nyata-nyata di situ Bapa memiliki hidup sendiri, Yesus memiliki hidup sendiri. Berarti mereka masing-masing berdiri. Coba Anda lihat, saya buktikan nih. 1 Timotius 2:5. Karena dengar, sabar. Karena Bapa itu esa, karena Bapa itu esa, dan esa pula Yesus yang menjadi perantara antara Bapa dengan manusia. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa yang esa di situ? Bapa esa, maka Yesus juga esa. Ada berapa yang esa? Tadi memiliki kehidupan masing-masing. Memiliki kehidupan masing-masing, memiliki pribadi masing-masing, dan ternyata esah masing-masing. Mereka berdiri sendiri masing-masing. Sekarang pertanyaan saya, ada berapa tuh? 2, Paman. 2. Kalau Bapak bertanya jumlah, itu silakan Anda berpendapat itu, Pak. Saudara, ini berbicara mengenai jumlah, saudara, bukan berbicara mengenai. Oke, teman-teman, begini ya. Oke, Zuma, dengarin dulu, Semua teman-teman diam dulu. Anda memaksakan 2 menjadi 1. Satu-satu berbicara, teman-teman. Silakan. Saya Gerunda dulu berbicara ya. Oke, begini ya. Silakan. Saya minta bukti bahwa si Zuma ingin orang Kristen itu menyembah tiga ya, memang kenyataannya Tuhan, memang ya. kalian menyembah Jadi, 3 Tuhan. Iya, dengar dulu Zuma, diam dulu, Anda congor. Ya, oke, saya minta petunjuk di mana Zuma ya. Dengar dulu Zuma, diam. Silakan. Oke, tunjukkan saya bukti di mana bentuk Allah sehingga Anda mengatakan Allah itu punya pribadi dan Roh Kudus punya pribadi, begitu. Oke, silakan. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 17, jangan itu. 1 Timotius 6, nomor 16 dikatakan, dialah yang tak tersentuh oleh kematian, yang bersemayam di dalam terang yang tak terhampiri, manusia tak dapat melihatnya dan memang manusia tidak pernah melihatnya, baginya kuasa yang kekal. Itu siapa? Yesus atau bukan? Terima kasih. Yesus atau bukan? Kan Anda sudah menjawab tadi. Ya, itu Yesus atau bukan? Zuma, dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Zuma, itu siapa? Ya. Dengar dulu Zuma ya. Tadi Anda memaksakan orang Kristen itu menyembah 3 Allah. Memang tiga Allah, faktanya begitu. 3 Tuhan ya. Yes. 3 Tuhan ya. Tetapi Anda membuktikan yang Anda baca ayat tadi itu berarti hanya 1. Seperti itu Zuma. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Masuk nggak Yesus di situ? Masuk nggak Yesus di situ? Begini Masuk nggak Yesus? Saya tidak pernah mengatakan. Apakah Yesus, saudara, Allah itu diskusi punya pribadi. Saudara, diskusi pakai akal, saudara.
Jangan pakai burda tapi otaknya nggak ada. Dialah satu-satunya, sabar. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Bodoh sama dengan yang nanya ini. Ya. Itu siapa? Siapa yang dimaksud dalil ini? Santai, Yesus atau bukan? Silakan. Oke, yang tak terhampiri itu adalah kami yang memahami dalam Tritunggal itu adalah Bapa yang tak terhampiri. Bapak, Yesus masuk nggak? Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Bentar. Tuhanmu ada berapa? Jangan kolok-kolok kau itu. Tuhanmu ada berapa? Satu yang terhampiri maut, satu tidak terhampiri maut. Betul? Nah, maka saya minta bukti. Tunjukkan saya Allah Bapa itu dan Roh Kudus itu. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh maut. Anda bisa seorang pun tidak pernah melihat dia. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa itu? Siapa itu, Bang? Seorang pun tidak pernah melihat dia. Siapa itu? Ini kan hanya muter-muter di. Saya tanya kalian berdua. Dialah yang tidak pernah dilihat oleh manusia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu siapa? Itu siapa, Bang? Siapa itu? Siapa itu, Bang? Siapa itu? Yang tidak bisa dilihat oleh manusia itu siapa? Tuhan. Tuhan. Yesus bisa dilihat tidak? Ya, Yesus memang bisa. Yesus bukan Allah Bapa, teman-teman. Berarti ada berapa Tuhanmu? Ada dua. Satu tidak bisa dilihat oleh manusia. Satu bahkan bukan cuma dilihat tapi dibunuh. Betul? Dua atau satu? Oke, begini saya jawab ya, teman-teman. Dua atau satu? Diam dulu ya. Dua atau satu, Mas? Saya bicara sebentar. Mas, dua atau satu? Mas? Dibungkang Mas. Dua atau satu, Mas? Yang satunya tidak bisa dilihat. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Itu adalah Sang Bapa. Yesus bisa dilihat sama manusia enggak? Bisa. Dan dia juga Tuhan Anda. Iya. Dia juga Tuhan Anda. Betul? Ilahiannya. Betul. Berarti si bayi Yesus juga Tuhan. Bapak yang tak dilihat manusia juga Tuhan. Sangat bahaya kalau Yesus adalah Bapak. Ketika dia brojol, mamanya nggak lihat dia. Anakku mana? Paman, bayiku mana bayiku? Aku tak melihatnya. Yang datang juga, lah kapan kamu punya anak? Kami nggak ada melihat anakmu. Iya ya, tapi aku hamil kemarin. Tapi tak ada yang melihat dia. Begitu. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah puting tete yang Yesus isap. Pertanyaan saya, apakah Maria menyusui hantu atau menyusui manusia yang bisa dilihat oleh manusia? Jawab. Ya, manusia Yesus. Nah, manusia Yesus sama nggak dengan esensi seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia? Sama nggak? Oke, begini ya. Sama nggak? Sebentar Juma. Jangan kejang-kejang lah, Juma. Sama tidak, Mas. Gimana sih, Juma? Tenang, santai. Sama ya, nggak? Santai, moderator jangan di. Saya ulang pertanyaan saya, sama nggak? Sama. Gila. Yang satu bisa dilihat manusia, yang satu tidak dapat dilihat manusia. Anda katakan sama. Oke? Itu sama halnya Anda melihat seekor kucing, lantas Anda mengatakan itu adalah ayam. Orang tanya, kok bisa? Kamu bilang sama saja. Ini orang apa namanya? Orang apa namanya? Orang waras atau orang gila? Orang gila, Paman. Orang gila. Anda mau gila selamanya atau mau sembuh? Kalau mau sembuh nih, belajar nih sama Bang Suman nih. Oke, mau sembuh atau mau gila selamanya? Juman, jangan punya bersadar terus sama orang-orang yang. Enggak, saya tanya baik-baik loh. Ini penawaran. Mau gila selamanya atau mau sadar waras? Oke, kalau mau waras, ayo mari kita lanjut. Cuma diskusi yang santai lah, Zuma. Jangan ngorocos begitu. Malu. Siapa yang hendak kamu tipu ketika dikatakan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang bisa melihat dia dan memang manusia tak bisa melihatnya?
Oke, saya jawab. Sedangkan Yesus bisa dilihat. Siapa yang ingin hendak kamu tipu? Maka begini, jawaban dia begini. Maka kami Bagaimana? Tritunggal, dengar ya, kami Tritunggal. Satu yang bisa tak terlihat, satu Tuhannya. Tak bisa dilihat itu adalah roh, gitu. Tak bisa dilihat itu adalah Bapa yang ada di sorga. Begitu. Berarti Begitu si jelas bayi ya? ini Tuhan juga. Jadi begini, ketika bagaimana? yang tak terlihat itu tak terhampiri oleh pandangan manusia itu mengutus firman-Nya, mengutus firman-Nya dari sorga ke dunia, itu menjadi manusia. Jadi manusia itu bisa dilihat yang namanya. Nah, sekarang pertanyaan saya, sebentarlah Zuma, tenang santai ya, santai begitu. Kau tidak mengenal saya itu Zuma. Jadi begini. Jadi gimana dong? Gimana dong sekarang nih? Firman telah menjadi manusia itu manusia yang kelihatan itu dinamakan Yesus Kristus. Sekarang yang kelihatan ini manusia Tuhan atau bukan? Nah, yang kelihatan ini dalam kekuasaan dia ataupun dalam apa yang dia miliki. Dalam keheningan malam. Dalam keheningan malam datangkanlah sebagai pelepas tanam. Jadi dalam keadaan bayi ini Tuhan? Atau ada Tuhan cadangan yang lain? Katanya Tuhannya satu. Yang satu itu tidak jadi manusia, yang satu jadi manusia. Ya dua lah, Cak Ayu. Bagaimana ini? Bonus 1 jadi 3. Jangan disinggung burung merpati. Nggak enak. Dua aja dulu. Ini pertanggungjawabkan ini. Si bayi ketika dia dalam ayunan, dia nggak mampu melakukan apapun. Lalu siapa yang mengurus alam semesta? Rupa-rupanya ada Tuhan lain, yaitu Bapa. Berarti Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhannya Kristen ada berapa? Tuhanku ada 3, rupa-rupa wujudnya. Ada roh, ada manusia, dan juga ada burung merpati. Matilah Tuhan manusia, dor. Tuhan tuh sisa 2. Tuhan yang sisa 2. Semua bentuknya roh. Gimana saudara? Masih berani Anda mengatakan Tuhan Anda satu? Masih berani? Masih berani bahwa agama Anda bisa berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa? Oke, Zoom. Masih? Zuma, mari kita berdebat. Saya mau. Tadi ini apa rupanya? Tadi ini apa? Saya di mute. Tiba-tiba di mute ya. Saya berkata-kata di sini, di mute terus. Oh ya, itu kan supaya Anda dimenangkan. Karena kalau Anda tidak di mute, Anda mau ngomong apa? Enggak, saya tanya dulu. Anda kan berubah, saya juga selain berubah. Yesus yang bayi ini Tuhanmu, masih ada Tuhan lain? Oh, selain daripada Tuhan Yesus. Selain si bayi ini masih ada Tuhan lain? Iya ada. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ya, keberadaannya adalah dalam keesaan. Iya jelas itu cuma. Kami Kristen tidak bisa membatasi pencipta. Jadi Tuhanmu selain yang 2 ini, selain yang 1 ini keberadaannya masih ada di tempat lain? Oke, begini Zuma, saya jawab ya. Kami sebagai orang Kristen, Anda diam dulu, yang lain pun diam ya. Silakan saudara, silakan. Kami sebagai orang Kristen, kami tidak dapat membatasi di mana Allah itu satu. Allah itu satu seperti seolah-olah kita membatasi dia. Kan satu itu artinya kita sudah membatasi dia. Justru Tuhan yang membatasi dirinya, Bung. Tuhan sendiri yang membatasi dirinya. Nah, makanya Yesaya 45 nomor 6, Yesaya 46 nomor 5, Tuhan membatasi dirinya. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan membatasi dirinya cuma satu. Ada satu ayat itu Zuma ya. Ya silakan. Kita hanya ada satu Allah yaitu Bapa. Memang
Nah, kita ada satu Allah yaitu Bapa dan Iya, ada satu terus? Tuhan yaitu Yesus Kristus. Itu Nah, ada berapa di situ? Ada berapa di sana? Nah, Ada berapa? ya ada dua perkataan yang disebut di situ. Alhamdulillah. Oke, begini, Zuma. Alamin. Zuma, Masya katanya. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Anda Zuma mau bisa selamanya tunjukkan. begini, sedeng miring ke kiri atau nanti mau lurus? Oke, begini Zuma ya. Saya tanya, Mau lurus ya? apakah Mau Allah itu lurus punya atau mau pribadi? miring terus nih? Sabar dulu, santai. Saya tidak bahas Al-Quran nih, Zuma. Ya nggak apa-apa, bahasa Al-Quran juga nggak Berat masalah. nanti, berat nanti itu. Oh nggak dong, nggak dong. Sekarang pertanyaan saya, Anda mau miring terus ke kiri atau mau lurus? Ya, saya melurus. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ya, oke, begini, lanjut, Zuma, saudara, ya. lanjut. Ya, silakan. Jadi dalam Kristen Tritunggal itu banyak pendeta-pendeta di luar sana dan khususnya di Indonesia itu mengatakan tiga pribadi satu Ya. hakikat. Jadi tiga pribadi ini yang menjadi pertanyaan saya, apakah Allah dan Roh Kudus itu punya pribadi? Ya tidak mungkin ada, bisa mereka jawab. Nah, maka saya menggunakan apa itu Tritunggal. Tritunggal itu yang tiga abadi dalam satu hakikat, Zuma. Nah, jadi masalah di sini yang ditanya-tanya oleh Islam itu pribadi Allah itu seperti apa? Pribadi Roh Kudus itu seperti apa? Maka yang ini yang tidak dapat dipahami oleh setiap Islam diskusi dengan Kristen. Jadi saya cakap di sini, saya berkata di sini, tiga yang abadi dalam satu hakikat. Jadi kira-kira Tiga yang abadi. tiga yang dalam abadi satu hakikat. satu hakikat, bukan pribadi ya, karena di sini masalahnya Allah itu tidak punya pribadi. Nah, menggunakan kalimat bahasa yang betul. Ya. Nah, mana ada mungkin tidak ada Allah Bapa yang dikatakan oleh Kristen Tritunggal punya abadi. Tanyakan mereka sampai cacing bertelur pun dia tidak bisa dijawab. Tidak ada pribadi ya. Roh Kudus begitu juga. Jadi itu tiga yang abadi dalam satu hakikat. Nah, maka dikatakan di situ Allah itu Esa. Allah itu Esa itu yang membawa makna di mana keberadaannya yaitu Bapa yang memiliki firman dan Roh Kudus, seperti itu. Nah, banyak mereka-mereka Tritunggal, Pak Erben, siapa Sopiatul, siapa lagi Pak Bom dan Muri Walid dan banyaklah orang-orang Kristen Tritunggal itu mengatakan tiga pribadi ya. Jadi silakan bertanya dengan saya, tiga yang abadi dalam satu hakikat. Begitu loh. Oke, sekarang Anda mengatakan kemanusiaan Yesus itu abadi. Ya, kalau saya mengatakan abadi ya sampai sekarang dia hidup. Enggak, maksud saya abadi itu kan selamanya kan? Ya, sampai sekarang Yesus hidup. Bukan sekarangnya, tapi selamanya tanpa akhir. Ya, Apakah sampai kemanusiaannya? Sampai selamanya itu. Oke, boleh baca 1 Korintus 15:28? Ya, silakan kau baca. Anda lah yang baca. Saya di luar nih, di supermarket nih. Katanya mau lurus, kok miring terus? Ya, maka saya jelaskan Anda ini bertemu dengan saya sulit, jarang ya bertemu ya, maka Oke, saya hari ini kita bacakan. bertemu. Ya, oke, saya Gurunda bacakan. bis bergurunda, siapa yang Iya. sulit ya. Bukan Edis TV ya. Edis TV Saya itu bacakan ya, dengarkan baik-baik ya. Dengarkan baik-baik. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Tuhan, yang telah menaklukkan segala sesuatunya di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Yesus menaklukkan dirinya. Mana abadinya? Mana abadinya? Ternyata yang abadi itu cuma Allah. 1 Korintus 15:28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya sendiri di bawah Tuhan. Mana abadinya? Ternyata Yesus sama seperti makhluk lain, ditaklukkan di bawah Tuhan, di bawah Allah. Ayo. Mana abadinya, Bang? Anda mau lurus kan? Nah, tak ajarin. Yesus menyatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya, masuk nggak Yesus di situ?
di kelompok, di dalam golongan, di dalam hakikat satu-satunya itu. Masuk nggak Yesus di situ? Ayo saudara, semangat. Mau lurus kan? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di situ. Hakikat yang satu-satunya ini, apakah Yesus masuk juga di dalamnya atau tidak? Jawab. Artanus, jawab Artanus. Kalau mau jawab Artanus. Apa bang? Saya berkata-kata teman-teman, saya berkata-kata di mute ya. Rugi saya baca. Ada di mute katanya. Di mute Tidak ada yang mute. Gimana ceritanya? Siapa yang mute? Tadi saya ngomong tadi kan. Ya udah. Aku jawab kalau begitu. Gimana sih? Yohanes 17 nomor 3, Yesus berkata hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Pertanyaan saya, pada saat Yesus berkata engkau satu-satunya hakikat yang benar, apakah Yesus masuk di dalam unsur hakikat tadi? Silakan. Baik, saya jawab dengan Masuk dalil atau yang tidak? fakta ya. Oke. Masuk atau tidak? Buka Zuma, buka itu Yohanes 1 ayat 1. Coba. Masuk atau Ya, tidak? kuluk itu Zuma. Aduh. Hidup kekal itu adalah mereka Memang si mengenal engkau Zuma ini satu-satunya kuluk-kuluk ya, Tuhan yang kebenaran. benar. Pertanyaan saya, berat. apakah hakikat satu-satunya itu termasuk Yesus? Jawab. Ya termasuk dong. Maka saya suruh baca Anda dalil Yohanes 1 ayat 1 gitu loh. Kebohongan Anda kebongkar karena pada saat Aduh, gimana? Yesus Anda belum baca, mengkuduskan, keren, sabar, apa, Zuma? mengkuduskan satu-satunya Tuhan itu, Yesus berkata, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Yesus tidak masuk dalam hakikat satu-satunya tersebut. Yesus memiliki kehidupan sendiri sebagai utusan saja. Ini suara Zuma nih macam meriam mabuk teman-teman. Tapi saya berteman dengan si Zuma juga ya teman-teman. Ini kuluk-kuluk Jadi, di bawah nih ya. bagaimana? Oke. Masih mau miring Oke. atau mau lurus? Nih maka saya sudah jawab itu. Masih Zuma. mau miring atau mau lurus? Oke, Zuma itu baca Bukan Yohanes 1 oke. ayat 1 kan. Masih mau miring atau Apakah mau lurus Yesus nih? itu bahagian daripada Lurus Allah Bapa atau itu? miring? Waduh gimana sih? Enggak, saya serius nanya. Anda masih mau miring ke kiri atau mau lurus ke depan? Lurus. Lurus. Ya, lurus. Oke, kalau mau lurus dengarkan saya. Yohanes 17 nomor 3 sebagai kunci mendapatkan hidup kekal. Menurut Yesus, di situ kita wajib mengenal berapa pribadi? 1 atau 2? Jawab. Begini. Oke, saya jawab ya. Oke, teman-teman yang Iya, tinggal di bawah silakan, ya. silakan. Teman- Iya, silakan. Teman-teman. Iya, silakan, Oke. Maka Silakan. dari pertanyaan dari penjelasan saya pertama itu saya tidak pernah mengatakan 3 pribadi dalam satu hakikat. Dan saya mengatakan 3 yang abadi dalam satu hakikat. Maka si Zuma ini memaksa saya seolah-olah Allah Bapa itu punya pribadi. Maka saya tanya kepada si Zuma, tunjukkan kepada saya Allah Bapa itu punya pribadi. Bentuknya Tadi seperti apa? Begitu kan? Saya tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, sebab sama seperti Bapa memiliki pribadi dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai pribadi dalam dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 26. Berarti ada Maka berapa pribadi? Maka saya tanya, Ada berapa Allah pribadi? ya Allah itu kan roh. Roh yang Yesus? tidak punya. Begini Zuma, kalau Yesus Allah itu roh. punya pribadi yang Yesus? zohir gitu. Yesus itu yang zohir, yang batin itu Iya, tidak kelihatan betul. dan tidak bisa kita katakan itu punya Iya, pribadi. berarti beda. Anda sudah Jadi menjawab pertanyaanmu sendiri. itu- Anda sudah jadi menjawab pertanyaanmu sendiri. itu Sekarang pertanyaan saya, seolah-olah menurut Bapak itu punya Yesus, pribadi, gitu loh. menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal 2 entitas atau 1 entitas. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ada berapa yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab.
Ada berapa hakikat yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup yang kekal? Jawab. 1 apa 2? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? 1 atau 2? Oke, saya kan tidak berbicara tentang pribadi, 1 tentang Allah atau 2? yang orang Kristen sembah. Saudara, saya bertanya, katanya mau Ya, lurus. Bagaimana Hidup kekal, saya menceritakan menurut Zuma? Yesus, untuk mendapatkan hidup kekal, kita harus mengenal 1 atau 2? Ya 2, di mana kita berbicara begitu? 2. Yesus punya pribadi, betul? 2. Satu-satunya Yesus Tuhan punya adalah pribadi. Bapa. Yesus sebagai apa? Dikenal sebagai Nah, begini Zuma, Anda kan berbicara begini. Sebentar Zuma, jangan Anda gerak dulu. Jangan Anda ketawa Yesus dulu. dikenal Ini sebagai apa? peluk-peluk ya nanti, Zuma. Agar kita mendapatkan Di hidup bawah yang ini banyak kekal, ini tukang Yesus ketawa nih, wajib peluk-peluk nih. dikenal sebagai apa? Wajib dikenal sebagai apa supaya kita memperoleh hidup yang kekal? Yesus itu dikenal sebagai apa? Allah yang Dikenal unik. sebagai Allah yang unik. Siket. Gimpe, ilah bocor halus ngomong. Sekali ngomong langsung lucu. Allah yang zuhir, unik. Allah yang zuhir, ya. Apa lu pikir pesulap? Oke, begini Zuma. Oke. Yesus Coba kita untuk diskusi mendapatkan dulu, hidup Zuma. yang kekal, Tenanglah, Yesus santailah. harus dikenal sebagai apa? Ya Tuhan dong. Mana dalilnya? Kena kau di Tuhan sini. itu. Mana dalilnya? Nah, Yesus Mengenal Yesus. Hidup Dalil di kekal mana, itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan. Mana dalilnya? Ayo. Padahal dalilnya sudah sangat jelas. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, itu Anda pengarang itu. Kalau itu tidak ada ayatnya. Yohanes Tapi kalau- 17 nomor 3. Coba Anda baca. Yohanes 17 nomor 3. Silakan. Itu saya sudah bantah Zuma. Kok begini Zuma Ada ya? ada berapa pribadi yang harus dikenal di situ? Begini Zuma. Sebentar ya. Silakan. Kalau pengertian Islam diutus itu maksudnya apa? Diutus itu berarti hamba Tuhan, ciptaan Oke, hamba Tuhan, rasul Tuhan. Tuhan. Punya badan? Punya Yes. bentuk badan? Oke, betul. Yes, namanya manusia. Iya, Zuma. Sekarang saya tanya sama Anda. Apa itu? Pertanyaan saya, kalau Ya. Anda mengatakan Yesus itu hanya sekadar nabi, ya begitu kan? Betul? Iya betul. Sekarang ini saya punya pertanyaan. Roh Kudus itu diutus juga. Apakah dia juga nabi? Bukan. Nah, kan Anda pengertian utusan itu Anda tidak mengerti. Nah, utusan itu di luar Tuhan. Tuhan tidak diutus. Yang diutus itu adalah bawahan. Nah, maka Yesus diutus ke dunia Karena itu dia adalah firman. Karena dia Allah adalah diutus, Zuma. Dia diutus karena dia adalah Tuhan atau karena dia adalah bukan Tuhan? Nah, firman Nah, itu apa? diutus ke dunia. Bernanah. Dan Roh Kudus itu juga diutus. Yesus Nah, Roh Kudus itu diutus bukan karena nabi dia Tuhan atau karena dia bukan Tuhan? Jawab. dong. Wah. Ya Tuhan dong. Tuhan diutus Tuhan. Si Zuman ya, kluk-kluk si Zuman ya teman-teman. Sebentar Zuman ini si teman-teman yang di bawah. Jadi ke player ya, maksud lo Tuhan diutus Tuhan gitu. Barat. Lu apa bedanya dengan paganisme? Tadi katanya mau lurus, kok jadi bengkok? Gimana Saya dong? sudah luruskan itu Zuma, tapi Anda Gimana mau lurus? Mengatakan Tuhan juga mengutus sedang. Tuhan. Roh Kudus itu diutus. Ya, Apakah dan itu Roh Kudus itu bukan nabi? Tuhan. Roh Kudus itu bukan nabi. Tuhan. Coba kira-kira begitu. Roh Ya, bukan Kudus kan? itu bukan Tuhan. Kan dia diutus dong oleh Bapa. Iya, tapi makanya dia bukan Tuhan karena Tuhan mustahil diutus. Nah, kuluk-kuluk kayak ini Zuma. Kolok. Zuma. Oh, Iya, jadi menurut lo, menurut lo gue salah gitu loh. Lu bilang kalau Yesus itu Masalah. Tuhan yang diutus Tuhan gitu. Masalah kau Zuma, Anda tuh tidak mengerti apa yang Anda bertanya dan apa yang Anda ingin sampaikan. Anda tidak mengerti, gitu loh. Mate Mija. Jadi menurut Zuma, lo, Zuma. Tuhan Gini. lu ngutus Tuhan yang lain gitu. Zuma begini, ya Tuhan kamu tuh kan, ada berapa sih bro? kamu hadirkan saya di grup WhatsApp itu di Masolang generasi.
Macolo tak mundi. Emang berat nih si Zuma ya teman-teman. Dia ketemu dengan saya itu kan ya kuluk-kuluk gitu dia. Kuluk-kuluk. Iya. Iya. Tengok. Jadi Dia biasa menurut bentak-bentak orang, tapi Tuhan dengan saya lu ya yang senior sulit, itu teman-teman. Berat, mengutus berat. Tuhan junior gitu. Jadi Tuhan ketemu Tuhan gitu. Persekutuan Tuhan gitu. Perserikatan Tuhan seluruh Indonesia, seluruh dunia gitu. Zuma gantian sama si Andi. Andi ini ada cerdas sedikit Zuma. Gantian sama si Andi. Andi. Masuk mulai generasi Macolo otaknya lo bacok. Hai Zuma. Gimana Anda ini gerunda. kawan? Aduh, gimana gerunda begini nih. Saya ngajak Anda berjalan Dengan lurus. gerunda ya sulit Hidup teman-teman. kekal. Umat Islam tidak akan Berat. selamat kalau tidak mengenal sang pembawa Injil di tengah Bani Israel sebagai Rasul utusan Tuhan. Apapun alasannya. Umat Islam tidak akan selamat kalau tidak mengimani sang pembawa Injil datang ke tengah-tengah Bani Israel sebagai Rasulullah. Oke. Nah, Zuma. itu adalah syarat mutlak di dalam kitabmu. Lucunya itu ada syarat mutlaknya itu di kitabmu. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Masuk dong Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Masuk Islam ke surga. Iya, Lah kasihan juga si ente, Zuma ya. ente kok Tuhan ngutus Tuhan piye to mas?